Spekulasi mengenai masa depan Hakan Calhanoglu terus menjadi topik hangat, terlebih setelah dirinya terseret dalam pusaran kontroversi usai kekalahan Inter dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Gelandang asal Turki itu kini menjadi pusat perhatian, bersama Kapten Lautaro Martinez, menyusul pernyataan tajam dari sang striker dan komentar tegas dari Presiden Inter, Beppe Marotta. Kabar terbaru kembali datang dari Turki, tanah kelahiran Calhanoglu dan tempat ia tengah berada saat ini. Menurut laporan jurnalis Yas Sabuncuolu untuk Sports Digitale, pemain bernomor punggung 20 yang kini berada di bawah asuhan Christian Chivu itu disebut semakin condong untuk bergabung dengan Galatasaray. Yang lebih menarik, Calhanoglu dikabarkan telah menjalin kontak langsung dengan Beppe Marotta hari ini untuk membahas kemungkinan transfernya ke klub raksasa Istanbul, yang dikenal dengan julukan Cimbom. Dengan usianya yang kini menginjak 31 tahun dan kontraknya yang masih bernilai, Calhanoglu diyakini melihat Galatasaray sebagai opsi yang tepat untuk kembali ke tanah air dan memulai babak baru dalam karirnya. Di sisi lain, Inter juga bisa memanfaatkan potensi penjualan ini untuk merombak lini tengah dalam rangka proyek pembaruan skuad. Situasi ini masih berkembang, namun satu hal jelas, masa depan Calhanoglu di Inter tampaknya berada di ujung jalan. Setelah merampungkan perekrutan striker Bonni dan menunggu perkembangan di sektor pertahanan, fokus utama Inter Milan kini beralih ke lini tengah, yang berpotensi mengalami revolusi besar dalam bursa transfer kali ini. Situasi Hakan Calhanoglu masih belum jelas, menyusul kekacauan internal yang mencuat dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, masa depan Davide Fratesi juga menjadi tanda tanya besar, mengingat ketertarikan nyata dari Atletico Madrid. Dalam konteks ini, Inter mulai mencari alternatif untuk memperkuat lini tengah. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto melalui akun X, klub Nerazzurri telah meminta informasi terkait Richard Rios, gelandang milik Palmeiras. Pemain asal Kolombia itu kini masuk dalam daftar pemantauan serius Inter sebagai potensi pengganti atau tambahan di sektor tengah. Dengan adanya ketidakpastian terkait dua pilar utama lini tengah dan ambisi untuk memperbarui skuad, Inter tampaknya bersiap melakukan manuver penting dalam waktu dekat untuk menyempurnakan komposisi tim yang akan dipimpin Christian Chivu. Kabar terbaru datang dari bursa transfer Inter Milan, kali ini terkait bek kanan asal Belanda, Denzel Dumfries. Menurut laporan Sport Mediaset, Dumfries telah resmi mengganti agennya dan kini berada di bawah naungan super agen Jorge Mendes, sosok berpengaruh dalam dunia transfer pemain internasional. Salah satu poin penting dalam kontrak Dumfries adalah keberadaan klausul pelepasan senilai 25 juta euro, yang tetap berlaku hingga 15 Juli mendatang. Namun, klausul ini tidak berlaku untuk klub-klub asal Italia, yang berarti hanya tim-tim dari luar Italia yang dapat memanfaatkannya. Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan untuk pemain 28 tahun tersebut. Meski demikian, dengan Jorge Mendes kini mengurus masa depannya, potensi pergerakan besar dari Dumfries di pasar internasional bisa saja terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Situasi ini menambah daftar ketidakpastian dalam skuad Inter, yang sedang menjalani fase transisi penting di bawah kepemimpinan baru Christian Chivu. Denzel Dumfries kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer. Bek kanan Inter Milan itu memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, yang menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano melalui akun X, berlaku hingga pertengahan Juli. Situasi ini telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk Barcelona. Klub asal Katalan itu dikabarkan telah menjajaki kemungkinan mendatangkan Dumfries dalam beberapa bulan terakhir. Ketertarikan mereka tidak mengejutkan, mengingat penampilan impresif Dumfries saat menyingkirkan Barcelona di semifinal Liga Champions, yang menjadi salah satu momen penting dalam karirnya bersama Inter. Meski begitu, hingga kini belum ada pendekatan resmi atau proposal konkret yang diajukan oleh pihak Barcelona. Namun dengan waktu yang terus berjalan dan klausul yang masih aktif untuk beberapa minggu ke depan, situasi Dumfries bisa berkembang cepat sewaktu-waktu. Inter Milan dikabarkan memasukkan nama Harvey Elliott dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk memperkuat tim pasca partisipasi di Piala Dunia antar klub. Gelandang serang Liverpool berusia 22 tahun ini dinilai memiliki karakteristik yang disukai oleh Hawk Trey, pemegang kendali baru Inter, dalam kebijakan perekrutan pemain muda bertalenta untuk mendukung proyek Christian Chivu. Kemungkinan transfer Elliott ke Milan juga mendapat dukungan dari Joe Cole, mantan pemain timnas Inggris yang kini menjadi pelatih di Akademi Chelsea. Dalam podcast The Dressing Room, Cole menyatakan kekagumannya terhadap potensi Elliott. "Saya tidak tahu kemana dia akan pergi. Mungkin Napoli, Inter,
atau Atletico Madrid. Menurut saya, dia harus bermain di luar negeri karena levelnya memang setinggi itu. Dia terlalu bagus untuk bermain di tim papan tengah Premier League, ujar Cole. Dengan profil teknis dan usia muda yang menjanjikan, Elliot dipandang sebagai sosok ideal untuk proyek jangka panjang Nerazzurri yang tengah mencari energi baru dalam skuad, seiring dimulainya era baru bersama Cifu. Dalam laporan eksklusif Sky Sport, tim redaksi mengungkap kisah di balik layar seputar rumor transfer Davide Fratesi ke Atletico Madrid. Gelandang Inter yang juga mantan pemain Sassuolo itu memang tengah jadi incaran klub raksasa Spanyol tersebut. Namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Menurut jurnalis Luca Marchetti, pendekatan resmi dari Atletico Madrid terhadap Fratesi sebenarnya baru terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Rencana awalnya, klub asal Madrid tersebut berniat membuka negosiasi beberapa minggu lalu. Namun, keberangkatan Fratesi ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub bersama Inter tampaknya menjadi faktor penghambat utama. Masih belum jelas apakah minat Atletico benar-benar menguap atau hanya tertunda. Situasinya kini tergantung pada bagaimana pasar bergerak setelah dibukanya jendela transfer musim panas. Negosiasi bisa saja kembali dibuka dalam waktu dekat, terlebih jika Fratesi menjadi salah satu pemain yang terpengaruh oleh kemungkinan perombakan lini tengah Inter. Dengan rumor hengkangnya Hakan Calhanoglu dan banyaknya ketertarikan terhadap Fratesi, Inter tampaknya harus bersiap menghadapi kemungkinan pergerakan besar di sektor gelandang. Mantan pemain dan pelatih, Paulo Stringara, turut memberikan pandangannya mengenai situasi Hakan Calhanoglu dan kondisi skuad Inter saat ini, dalam wawancara dengan TMW Radio. Yang pasti, siklus Inter sebelumnya sudah selesai dan sekarang waktunya untuk melakukan permajaan. Kita butuh pemain muda yang bagus, tapi itu juga berarti harus mengeluarkan uang, ujar Stringara dengan tegas. Ia juga menyoroti performa Marcus Thuram yang inkonsisten. Marcus Thuram? Mana yang asli, yang kita lihat di awal musim atau yang di paruh kedua? Kita harus merekrut pemain yang benar-benar kuat dan muda, untuk memberikan Christian Cifu tim yang penting. Karena sekarang jelas bahwa Inter tertinggal dari banyak tim, bahkan di Italia, tambahnya. Ketika ditanya soal kemungkinan duet Lautaro Martinez dan Dusan Vlahovic di lini depan, Stringara menunjukkan antusiasme. Saya tak pernah mengerti kenapa Vlahovic selalu dipertanyakan di Juventus. Ia tak pernah benar-benar diberi kepercayaan, sejak era Allegri. Padahal dia pemain yang punya insting tajam dan kuat secara mental. Kalau dia datang ke Inter, itu akan jadi kabar bagus. Pernyataan ini menambah panas diskusi seputar pembenahan skuad Nerazzurri untuk musim mendatang, dengan tuntutan membangun tim muda yang kompetitif dan mampu bersaing di level tertinggi. Dalam wawancara bersama rekan-rekannya di Radio Sportiva, mantan pemain Inter, Francesco Colonese, mengutarakan pandangannya secara lugas mengenai kondisi terkini Nerazzurri yang disebutnya penuh kebingungan dan kehilangan arah. Ada banyak kebingungan, saya rasa situasinya tidak jelas. Inter membuat kita kehilangan arah, sebagai kota, sebagai tim, dan sebagai lingkungan, ujar Colonese. Ia menilai bahwa diperlukan tindakan tegas untuk menyudahi kekacauan ini dan membawa kembali stabilitas di tubuh klub. Kita perlu mencoba untuk menarik garis. Colonese kemudian menyoroti dinamika internal yang tengah memanas, terutama setelah komentar keras dari Lautaro Martinez. Namun, fokusnya tertuju pada Marcus Thuram. Kita berbicara tentang Lautaro, tetapi Thuram bukan lagi pemain yang sama seperti tahun lalu. Dia adalah Thuram yang berbeda, dia tampak tidak bahagia. Apakah kita yakin dia ingin terus bermain di Nerazzurri? Menurut Colonese, pernyataan Lautaro Martinez bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk seluruh tim melakukan introspeksi. Lautaro ingin membuat semua orang memeriksa hati nurani mereka, tegasnya. Pernyataan tajam ini semakin menegaskan bahwa Inter kini tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga persoalan psikologis dan identitas tim, yang jika tidak segera ditangani, bisa berimbas panjang pada musim yang akan datang. Situasi internal Inter Milan memanas usai tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia antar klub oleh Fluminense. Kekalahan tersebut tak hanya membawa luka dari sisi hasil, tetapi juga memunculkan ketegangan baru di ruang ganti. Pernyataan pedas dari Kapten Lautaro Martinez setelah pertandingan telah memicu perpecahan, setidaknya di ranah opini publik, bahkan mungkin di dalam skuad sendiri. Komentar Lautaro yang bernada kritik terhadap rekan-rekannya diyakini banyak pihak sebagai sinyal keras terhadap performa yang mengecewakan, namun Riccardo Trevisani, dalam program Cronache di Spogliatella,
mempertanyakan satu hal kunci. Apakah benar Lautaro menyinggung Hakan Calhanoglu? Menurut saya, bukan hanya dia, mungkin bukan dia sama sekali. Saya pikir Lautaro menargetkan pemain lain, atau bahkan lebih dari satu orang. Trevisani menunjukkan bahwa selama Lautaro berjuang mati-matian di tengah panasnya pertandingan, menciptakan peluang, mencetak gol akrobatik, ada pemain-pemain yang justru tak menunjukkan semangat yang sama. Salah satu yang disorot tajam olehnya adalah Marcus Thuram. Penampilan Thuram sangat mengecewakan, mungkin yang terburuk selama ia di Inter, ucap Trevisani. Dia anak yang baik dan pemain bertalenta, tapi di laga melawan Fluminense dia hanya berjalan di lapangan. Ada yang memberinya nilai 3, itu nilai yang sangat jarang diberikan. Bahkan saat Sebastiano Esposito masuk, ia terlihat seperti Maradona, bukan karena Esposito luar biasa, tapi karena Inter akhirnya bermain dengan 11 pemain. Trevisani pun berspekulasi bahwa kemarahan Lautaro lebih tepat ditujukan kepada Thuram dan beberapa pemain lain yang tampil buruk. Namun, menurutnya, manajemen Inter, lewat Marotta mencoba meredam badai dengan mengarahkan sorotan kepada Calhanoglu, yang kemungkinan besar akan hengkang. Mungkin lebih mudah menyalahkan pemain yang akan pergi daripada yang masih jadi bagian dari proyek, kata Trevisani. Ia pun menyebut beberapa nama lain seperti Dumfries dan De Vrij yang juga tampil jauh di bawah standar. Inter tersingkir dengan cara yang memalukan. Bukan dari Bayern Munich, tapi dari Fluminense. Keluar tanpa kehormatan, dan sekarang dengan banyak pertanyaan menggantung. Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup masa depan pelatih Christian Cifu. Meski Trevisani mengakui melihat hal-hal positif dari pelatih muda tersebut, ia meragukan apakah Cifu cukup untuk memimpin Inter di situasi seberat ini. Apakah Cifu cukup? Apakah Boni cukup? Apakah yang dibutuhkan Inter adalah pemain-pemain seperti Luis Enrique? Atau seharusnya dilakukan revolusi yang lebih mendasar, mungkin bukan hanya dari sisi pemain, tapi juga dari warisan kultur era sebelumnya? Ucapnya penuh nada reflektif. Menurut Trevisani, saat satu siklus berakhir, seharusnya dilakukan perubahan menyeluruh. Namun, ia juga sadar bahwa kondisi finansial Inter saat ini, yang harus menjaga rasio keuangan agar defisit tidak melebihi 55 hingga 60 juta euro, membuat revolusi besar-besaran nyaris mustahil dilakukan. Masa depan Sebastiano Esposito kembali jadi sorotan di bursa transfer. Menurut laporan dari Sport Italia, penyerang muda milik Inter itu masih menjadi target nyata bagi Fiorentina, yang saat ini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Meski demikian, Esposito juga menarik perhatian klub-klub lain. Dalam beberapa hari terakhir, Cagliari dikabarkan telah melakukan pendekatan awal untuk mengevaluasi kemungkinan transfer sang pemain. Sebelumnya, Parma juga menunjukkan ketertarikan, namun dalam konteks operasi yang terpisah dari negosiasi untuk pemain lain, yakni Boni. Kendati minat dari beberapa klub terus berdatangan, Fiorentina tetap menjadi klub yang paling serius dan siap mengambil langkah konkret. Tim asal Firenze itu disebut siap menyerang dalam waktu dekat untuk membawa Esposito ke Artemio Franchi. Dengan banyaknya peminat, masa depan Esposito tampaknya akan segera ditentukan dalam waktu dekat, dan Fiorentina kini berada di posisi terbaik untuk mengamankan talenta muda yang menjanjikan tersebut.